Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen pengantar, yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial terlebih dahulu. Apa sih itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial yaitu suatu bentuk rasa atau empati yang berupa kepedulian suatu lembaga terhadap lingkungannya dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai pengertian etika manajerial. Etika manajerial itu sendiri merupakan standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Standar perilaku yang dimaksud yaitu suatu aturan atau kebijakan yang dibuat sedemikian rupa untuk dijalankan oleh seorang manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik, ke slide selanjutnya. Mengenai alasan. Baik, karena tadi saya sudah bilang kalau kita membahas mengenai tanggung jawab sosial terlebih dahulu. Jadi, di sini ada 4 alasan adanya tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu moralitas, yang kedua pemurnian kepentingan sendiri, yang ketiga teori investasi, dan yang terakhir mempertahankan otonomi. Baik, yang pertama yaitu moralitas. Moralitas dalam hal ini yaitu pihak yang berkepentingan terutama terkait dengan nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan tidak mengharapkan suatu balas budi atau balas jasa dalam melakukan suatu nilai moral atau keagamaan tersebut kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pemurnian kepentingan sendiri. Dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Maksudnya di sini yaitu perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu mengenai teori investasi. Dalam hal ini terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Oke, yang terakhir yaitu mempertahankan otonomi. Dalam hal ini terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Jadi dalam alasan yang terakhir ini itu stakeholder atau seseorang atau
badan hukum lainnya tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan manajemen karena sudah ada tugasnya masing-masing dalam mengambil keputusan tersebut. Manfaat adanya tanggung jawab sosial di sini ada 3 aspek, yaitu manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Baik, bagi perusahaan, manfaatnya yaitu menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Maksudnya di sini yaitu tanggung jawab sosial itu harus bisa memperlihatkan atau menunjukkan citra positif perusahaan tersebut di dalam masyarakat maupun pemerintah. Dan yang kedua yaitu bagi masyarakat, manfaatnya adalah kepentingan masyarakat terakomodasi dan hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Dalam hal ini, masyarakat sangat berhubungan erat dengan perusahaan. Seperti contoh, dalam suatu bisnis antara perusahaan dengan seseorang, maka dalam hal itu perusahaan tersebut harus dijalankan dengan sebaik mungkin dan harus menghasilkan keuntungan di antara kedua belah pihak atau biasa yang disebut sebagai win-win solution. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, pemerintah merupakan suatu partner atau pendukung bagi suatu perusahaan. Oke, selanjutnya strategi yang digunakan dalam tanggung jawab sosial. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama itu strategi reaktif, kedua defensif, yang ketiga akomodatif, dan yang keempat itu proaktif. Yang pertama strategi reaktif. Strategi ini cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Karena strategi ini tidak banyak digunakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu strategi defensif. Baik, dalam hal ini strategi defensif dari penggunaan pendekatan legal atau jalur. Baik, dalam hal ini tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh lembaga terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu strategi akomodatif. Dalam hal ini, strategi ini dijalankan oleh suatu perusahaan karena adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Baik, dalam hal ini, strategi akomodatif sangat berhubungan dengan masyarakat.
sebagai jembatan dari aspirasi masyarakat dalam suatu perusahaan tertentu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu strategi proaktif. Dalam hal ini, lebih cenderung memuaskan stakeholder. Maka, citra suatu perusahaan akan terbangun. Baik, selanjutnya yaitu kita berpindah ke materi etika manajerial ya. Seperti yang saya bilang dari awal tadi bahwa etika manajerial merupakan standar perilaku yang dijalankan oleh seorang manajer. Baik, di sini ada 3 pendekatan etika. Yang pertama yaitu utilitarian. Apa sih pendekatan utilitarian itu? Pendekatan ini merupakan tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Maksudnya yaitu sebelum melakukan suatu rencana atau suatu hal yang akan dilakukan, kita sudah memikirkan akibat atau sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Jadi, kita sudah memiliki gambaran akan apa yang terjadi ke depannya nanti. Sehingga, sebelum kita melakukan sesuatu, kita bisa merencanakannya dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir adanya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baik, yang kedua yaitu pendekatan etika hak-hak individual. Dalam hal ini, kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dalam semua keputusan. Baik, sering kita ketahui, pasti sebelum mengambil keputusan, banyak sekali pihak-pihak yang bertentangan atau tidak setuju dengan keputusan yang kita suarakan. Namun dalam hal itu kita harus menghargai keputusan yang akan diambil tersebut. Baik, dan yang terakhir yaitu pendekatan peradilan. Dalam hal ini pemahaman bahwa pembuatan keputusan harus wajar dan adil. Ya, memang dalam membuat keputusan itu tidak harus individualis, maksudnya tidak harus mementingkan apa yang kita suarakan. Jadi dalam membuat keputusan harus adil dan bisa diterima oleh banyak orang. Baik, manfaat etika manajerial bagi suatu perusahaan. Di sini ada beberapa aspek ya. Yang pertama itu pengendalian diri, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial, yang ketiga dapat menciptakan persaingan yang sehat, keempat menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yang kelima menghindari sifat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral, dan yang terakhir yaitu membentuk sikap saling percaya antara golongan. Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Di sini saya akan mengambil salah satu poin mengenai manfaat etika manajerial. Di sini saya akan mengambil poin yang bagian kelima, yaitu menghindari sifat KKN yang dapat merusak tatanan moral.
Pasti tidak asing lagi ya dengan singkatan KKN. KKN itu sendiri merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik dalam hal ini etika manajerial dalam suatu perusahaan mempunyai manfaat, bisa menghindarkan kita dari sifat-sifat KKN tersebut. Karena kita ketahui sendiri ya bahwa KKN itu dapat merusak tatanan moral. Apalagi di era yang seperti ini, sudah banyak sekali kasus-kasus mengenai KKN di Indonesia. Baik, selanjutnya berikutnya yaitu mengenai peran etika bisnis sebagai suatu perusahaan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu menggugah kesadaran moral pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis. Dalam hal ini yaitu bukan hanya menggugah namun juga menunjukkan, memperlihatkan suatu kesadaran moral tersebut. Tentunya dalam melakukan suatu usaha, para pelaku bisnis harus memiliki moral atau aturan perilaku dalam melakukan suatu bisnis tersebut. Mungkin saja dengan adanya moral tersebut, bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sangat diharuskan dalam melakukan suatu usaha, para perilaku bisnis harus menerapkan moral atau aturan tersebut. Yang kedua yaitu membentuk perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi. Maksudnya yaitu dalam hal ini perusahaan yang kokoh tidak hanya perusahaan yang memiliki citra yang bagus, positif di mata para masyarakat, namun juga harus memiliki karyawan atau pekerja yang bermutu, yang unggul, dan juga dapat berdaya saing tinggi, tidak hanya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, namun juga nantinya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional. Ternyata penjelasan saya berakhir sampai di sini saja, dan tadi merupakan penjelasan singkat ya dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat kekeliruan, salah kata, atau bahkan menyinggung kalian para pendengar. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.